Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama bagi kita semua, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana sampai dengan detik ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas ubudiyah harian kita dengan maksimal. Selanjutnya, para hadirin, tidak lupa pula kita mengirimkan salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mana tentunya membawa kita semua umat Islam dari zaman kejahilan akhlak hingga zaman yang insya Allah terang benderang seperti zaman yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillah, tentunya ini merupakan sebuah kesyukuran, keberkahan yang masih diberi kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keberkahan umur, sehingga kita semua dapat berjumpa dan berkumpul guna menjalankan berbagai macam ibadah kita semua, dan tentunya kita bisa berbagi bersama. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagaimana kita manusia sering disebut sebagai makhluk yang sempurna. Bahkan dalam ilmu balaghah kita sering disebutkan bahwasannya al-insanu hayawanun natikun, bahwasannya manusia merupakan hewan yang bisa berbicara. Tapi tentunya jika kita melihat bagaimana sejarah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama di muka bumi ini, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam beserta istrinya Siti Hawa di surganya Allah. Bagaimana kita ketahui bahwasannya dalam proses penciptaan Adam ini merupakan manusia ataupun penciptaan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ciptaan Allah. Tentu ini merupakan ciptaan yang terbaik. Bagaimana kita ketahui bersama bahwasannya Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran bahwasannya kita manusia adalah ciptaan yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Tentu para hadirin sekalian, mengapa kita disebutkan oleh Allah sebagai makhluk ataupun ciptaan yang paling sempurna? Karena Allah memberikan dua potensi kepada kita manusia. Yang pertama adalah potensi akal fikiran, dan juga yang kedua adalah potensi hawa nafsu. Bagaimana ini tidak ditemukan dalam penciptaan apapun selain penciptaan manusia yang telah Allah ciptakan. Maka dari itu tentunya kita semua dapat melihat bahwasannya ada tiga konsep manusia yang beriman tentunya yang telah Allah ciptakan. Yang pertama adalah bagaimana tujuannya diciptakan manusia.
dan yang kedua adalah tugasnya diciptakan manusia, dan yang ketiga adalah fungsinya diciptakannya manusia. Baiklah, pada hadirin berikutnya tentu yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana tujuan diciptakannya manusia oleh Allah di muka bumi ini. Tentu tidak lain dan tidak bukan, kita semua mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di berbagai macam amalan, di berbagai macam perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka dari itu, jika kita melakukan segala sesuatu hal, tentu tujuannya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah telah ridha dengan kita semua, maka yang akan kita dapatkan adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aspek yang kedua adalah tugasnya manusia Allah ciptakan di muka bumi ini. Tentunya ini kita telah ketahui bersama di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah menyebutkan bahwasannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi oleh sebab itu tugas kita di muka bumi ini adalah melaksanakan berbagai macam ibadah yang telah Allah syariatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ibadah yang wajib dan juga ibadah-ibadah yang sunnah lainnya, tentunya untuk memaksimalkan dan melengkapi ibadah-ibadah wajib kita yang telah kita lakukan. Dan tentunya harapan kita semuanya Allah mampukan kita, Allah berikan maksimal kita semua untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan aspek yang ketiga adalah fungsinya manusia diciptakan di muka bumi ini. Tentu jika kita melihat dan flashback ke belakang, bagaimana telah Allah ciptakan manusia yang pertama di muka bumi ini, untuk apa? Untuk menjadi khalifatullah di muka bumi ini, mengatur bagaimana bumi ini, mengelola bagaimana bumi dan seisinya, sehingga bagaimana pada saat itu Allah menciptakan sebuah momentum besar bagi Nabiullah Adam alaihissalam beserta isinya, sehingga qadarullah Adam dan juga Siti Hawa Allah utus ke dunia ini dan menjadi manusia yang pertama yang menjadi khalifah untuk mengatur dunia beserta isinya. Tentu itu pun menjadi tugas kita semuanya saat ini. Bagaimana kita harus bisa mengelola, bagaimana kita harus bisa mengatur bumi beserta isinya, sehingga mudah-mudahan bumi yang kita pijak ini menjadi ladang amal kebaikan kita semua, dan tentunya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, bagaimana tadi telah kita jelaskan bahwasannya ada 3 aspek bagaimana Allah menciptakan manusia yang beriman di muka bumi ini. Aspek yang pertama adalah tugasnya manusia, yang kedua adalah tujuannya manusia, dan yang ketiga adalah fungsinya manusia. Terakhir, kami memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang terucap dan terlihat dari diri kami pribadi. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita diskusikan dan pelajari pada hari ini menjadi
bekal kita semua dan menambah khazanah keilmuan kita semuanya. Dan semoga kita semua dan juga kedua orang tua kita selalu diberi kemudahan oleh Allah dalam mencari rezeki yang halal. Dan terakhir, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.